Dahulu kala sebelum para pendiri membangun kota hebat ini, kedamaian hanyalah sekedar ucapan yang sukar dipahami bagaikan mimpi. Tapi kini setelah 200 tahun berlalu, kita semua menjadi bukti nyata bahwa kedamaian bisa dicapai. Tentunya semua berkat sistem faksi, erudite, dauntless, amity, candor, dan abnegation. Membagi setiap orang menurut kepribadian dan sikap mereka. Kita menciptakan masyarakat di mana setiap faksi memainkan peran penting untuk mempertahankan tatanan sosial. Tapi keharmonisan yang kita capai kini sedang diserang oleh kelompok kecil dan sangat berbahaya yang disebut divergent. Merekalah yang terburuk dari umat manusia di masa lalu. Mereka adalah pemberontak, suka menentang, dan tidak bisa dikendalikan. 5 hari yang lalu, kelompok divergent menyamar sebagai dauntless, menyerang abnegation secara brutal dengan tujuan yang jelas untuk melumpuhkan sistem faksi yang mana tidak cocok dengan mereka. Itulah berita yang disampaikan oleh Janine Matthews, sang pemimpin faksi erudite, sekaligus ketua dewan sementara. Wanita itu berjanji akan mendedikasikan diri, melakukan segala cara demi menangkap para divergent dan mengembalikan keamanan kota. Janine menambahkan, kita adalah manusia terakhir di muka bumi. Mungkin dinding raksasa yang mengelilingi kota ini bisa melindungi dari bahaya di luar sana, tapi untuk bahaya yang berada di dalam, itu kembali kepada kita semua. Karena harapan terakhir peradaban ada di tangan kita, maka kedamaian bukan lagi menjadi idealisme, tapi suatu keharusan. Itulah sepenggal kisah pembuka sebuah film yang akan saya ceritakan. Ini melanjutkan film pertama yang berjudul Divergent yang mana saya ceritakan di bulan lalu. Kalian bisa cek link di deskripsi untuk menonton playlistnya. Oke, sequel kedua ini berjudul Insurgent, rilis di tahun 2015, disutradarai oleh Robert Schwenke, namun tetap berdasarkan novel dengan judul yang sama, karya Veronica Roth. Film yang berdurasi 119 menit ini masih dibintangi oleh Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Zoe Kravitz, dan masih banyak lagi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Eric dan Max menemukan sebuah kotak rahasia di kediaman keluarga Pryor, yang mana selama ini dicari-cari oleh Janine. Menurut sang pemimpin erudite, benda itu berisi sebuah pesan dari founder atau pendiri yang memastikan masa depan umat manusia. Janine memang berjanji akan melenyapkan seluruh divergent, tapi sebelumnya dia akan memaksa mereka untuk membuka kotak founder, karena itu hanya bisa dilakukan oleh para divergent. Kembali ke tokoh utama kita, Tris, yang kini sedang berada di pemukiman Amity. Sejak peristiwa pemberontakan yang dilakukannya, mimpi buruk tentang orang-orang terkasih yang mati terus menghantui. Akhirnya Tris mengubah penampilannya dengan gaya rambut baru, yang mana membuat gadis itu terlihat lebih kuat, tegar, dan Ford sangat menyukainya. Ya, kini Tris, Ford, Caleb, Peter, dan Marcus bersembunyi di pemukiman Amity. Namun itu hanya untuk sementara saja, mereka akan segera bergabung kembali dengan para Dauntless. Karena menurut kabar, faksi itu telah terpecah menjadi 2 dan orang-orang yang tidak mengikuti Eric sedang bersembunyi di suatu tempat. Tidak tahan dengan sikap dingin putranya, Marcus pun mencoba mendekati Ford. Namun tidak hanya itu, ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan Marcus tentang rahasia yang disembunyikan oleh ibunya Tris, rahasia yang menjadi alasan utama mengapa Natalie kembali ke pemukiman ketika peristiwa genosida. Sayangnya baik Ford maupun Tris sama sekali tidak bisa menerima Marcus, dan akhirnya mereka hanya mengabaikan pria itu. Peter masih belum berubah, masih tetap brengsek dan menyebalkan dengan setiap ucapan sindiran yang begitu menyakitkan. Rencana membunuh Janine dianggap omong kosong oleh Peter, dan itu hanya akan membuat semua orang terbunuh sama seperti ayah dan ibunya Tris. Sontak Tris mengamuk dan itu membuat Peter hampir terbunuh. Beruntung Ford berhasil melerai mereka, kemudian semuanya diminta menghadap pemimpin Amity, Johanna Reyes, di ruangannya. Bagi Amity yang penuh dengan kedamaian, kekerasan adalah hal yang pantang. Oleh karena itu, Johanna menegaskan bahwa Amity tidak ikut dalam gerakan perlawanan terhadap Janine, serta peristiwa yang baru saja terjadi membuat kelompok Tris terancam diusir. Ford mencoba meyakinkan sang pemimpin Amity bahwa itu tidak akan kembali terjadi. Mereka hanya butuh beberapa hari lagi untuk bersembunyi, kemudian mulai mencari para Dauntless. Selain lembut, Amity juga adalah kaum yang mudah memaafkan. Johanna menganggap itu sebagai keberuntungan bagi kelompok Tris, namun dia juga berharap agar Tris bisa memaafkan dirinya sendiri demi merelakan kepergian orang-orang yang dicintai.
Tiba-tiba saja Joanna mendapatkan laporan tentang kedatangan Eric dan Max. Setelah meminta kelompok Tris bersembunyi, wanita itu pun langsung menemui dua pemimpin Dauntless yang ternyata ingin melakukan pemeriksaan Divergent terhadap kaum Amity. Tentu saja Joanna tidak bisa mengizinkannya, namun tidak ada yang bisa dilakukan oleh wanita itu karena nyawa kaum Amity yang menjadi taruhan. Kini pemukiman Amity sudah tidak aman lagi. Oleh karena itu, Four memutuskan agar mereka berpencar dan melarikan diri. Mendadak Peter berkhianat, melaporkan keberadaan mereka kepada Eric sehingga mau tidak mau Tris dan Four harus melumpuhkan beberapa pengawal lalu melarikan diri bersama dengan Caleb. Marcus sempat menghadang para prajurit untuk menyelamatkan putranya. Sayangnya semua itu percuma meski dulunya dia adalah ketua dewan. Tapi kini Marcus bukanlah siapa-siapa. Pelarian Tris, Four dan Caleb pun terus berlanjut melewati hutan hingga akhirnya menemukan sebuah kereta barang yang melintas. Di sini Four melakukan sebuah aksi yang sangat menegangkan dan mereka pun berhasil lolos dari kejaran Eric dengan menaiki kereta. Satu masalah mungkin sementara ini dinyatakan selesai, tapi masalah baru terus bermunculan. Ternyata kereta itu membawa bahan makanan para factionless atau non-faksi. Seorang pemuda yang merupakan komandan factionless tidak bisa menerima keberadaan kelompok Tris di kereta itu meskipun hanya menumpang. Caleb yang berusaha melindungi saudarinya malah dibully. Itu membuat Tris mengamuk, bahkan kali ini Four sekalipun tidak bisa menahannya. Pertarungan pun tak bisa dihindari, layaknya singa betina. Tris benar-benar bertarung dengan brutal. Berbeda dengan Four yang tetap tenang, melumpuhkan para factionless satu demi satu. Caleb yang berada dalam kondisi terdesak berusaha melakukan perlawanan. Namun ketika sadar dengan kekerasan yang dilakukannya, Caleb hanya diam mematung, bahkan pemuda itu tidak berbuat apapun untuk menolong Tris. Tobias Eaton, nama itu menghentikan para factionless. Ya, Four menyebutkan nama aslinya, itu membuat si komandan cukup kesal. Tapi tidak ada yang bisa dilakukannya karena itu adalah nama orang penting yang selama ini dicari oleh mereka. Beberapa waktu kemudian, kelompok Tris dibawa ke markas factionless di pinggiran kota Chicago. Di sini Tris dan Caleb mengetahui sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Tobias atau Four adalah anak dari Evelyn, pemimpin kaum factionless. Ya, ternyata ibu Four masih hidup. Evelyn melarikan diri dari Marcus yang kejam dan memutuskan untuk menjadi factionless. Kaum Abnegation memalsukan kematian Evelyn demi menjaga reputasi Marcus, dan itu merupakan hal yang umum. Usia yang masih sangat muda membuat Evelyn ceroboh dalam mengambil keputusan sehingga tidak memikirkan sang anak. Akhirnya setahun yang lalu, Evelyn mendapat kabar tentang Tobias dan sejak saat itu selalu berusaha menemuinya demi mengikat kembali hubungan yang terputus. Bagi Four, semua itu hanya kedok belaka. Tujuan Evelyn adalah mendapatkan dukungan dari Dauntless berupa pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap Jenin. Meski Tris melihat hal ini sebagai kesempatan untuk bersekutu dan membangun kekuatan, tapi Four tetap tidak bisa mempercayai sang ibu yang haus akan kekuasaan. Please reconsider. Don't you call me that. Kota ini memang dikelilingi dinding, tapi bukan berarti manusia yang tinggal di dalamnya harus merasa seperti di penjara, yang mana harus hidup dengan satu di antara 5 faksi. Baik factionless ataupun Divergent sama-sama dibenci oleh Jenin karena dianggap sebagai ancaman. Itu yang membuat Evelyn berpikir bahwa kelompok Tris dan para Dauntless harus bersekutu dengan factionless. Keesokannya, berkat informasi dari ibunya Four, kelompok Tris pun menuju ke wilayah Kendar, di mana para Dauntless berada. Sayangnya Caleb tidak sanggup lagi mengikuti Tris. Kekerasan sangat bertolak belakang dengan dirinya, sehingga pemuda itu memutuskan untuk kembali ke Abnegation, mengurus peninggalan orang tua mereka. Sebuah perpisahan yang sangat disesalkan oleh Tris, karena kini dia tidak bisa lagi melindungi Caleb. Namun menurut Four, itu bukanlah sebuah penyesalan, karena Caleb telah memutuskan jalannya sendiri dan Tris tidak akan mungkin bisa menyelamatkan semua orang. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Tris dan Four kembali bertemu dengan para Dauntless. Namun Tris terlihat tidak begitu bahagia karena dia masih menyembunyikan tentang kematian Will kepada sahabatnya, Christina. Anggota Dauntless hanya tersisa 175 orang, sedangkan sisanya memutuskan ikut bersama Eric dan Max. Tiba-tiba Tris dan Four ditangkap oleh pasukan keamanan Kendar. Jack Kang, pemimpin Kendar, yang memerintahkan penangkapan tersebut. Tris dan Four akan diserahkan kepada Dewan karena mereka adalah buronan yang telah melakukan pembantaian terhadap Abnegation. Itu sama saja dengan membunuh Tris dan Four, karena Jenin pasti akan melenyapkan mereka sebelum sidang dimulai. Jika Eredith menyatakan diri mereka pantas menjadi pemimpin, lalu bukankah seharusnya Kendar yang menjadi hakim karena kejujuran?
sebuah pertanyaan yang tidak bisa dihindari oleh Jack, karena memang pada kenyataannya demikian. For memohon agar dirinya dan Tris diadili di Kender, tapi dengan cara disuntikkan serum kejujuran. Karena dengan begitu, Jack bisa menyelamatkan 2 nyawa, sekaligus mendapatkan sekutu yang bisa dipercaya. Mungkin bagi For menjalani sidang itu tidak begitu sulit karena tidak ada yang perlu disembunyikan tentang peristiwa pembantaian Abnegation, bahkan perasaan cintanya terhadap Tris. Tapi bagi Tris sendiri, serum kejujuran begitu menyiksa. Gadis itu harus mengatakan yang sebenarnya tentang kematian orang tuanya yang mengorbankan diri, serta tentang Will yang mati di tangan Tris. Kejujuran yang begitu menyakitkan, apalagi Christina yang merupakan kekasih Will menyaksikan persidangan tersebut. Sementara itu, Janine telah memulai percobaannya. Dia telah mengumpulkan 6 Divergent untuk melakukan simulasi yang berasal dari kotak founder. Namun sampai saat ini, tidak ada satupun yang berhasil melewati tes. Oleh karena itu, dia memerintahkan Max dan Eric terus mencari Divergent dengan persentase yang lebih tinggi. Kembali ke Tris yang sedang menyendiri setelah sebelumnya bertengkar dengan For dan Christina. Seorang pemuda menghampiri Tris. Mereka berbincang-bincang tentang ketinggian dan dinding yang mengelilingi kota. Uriah meyakini pasti masih ada manusia lain yang hidup di luar sana. Tiba-tiba saja serangan datang. Sekelompok pasukan menembakkan peluru bius yang menyebabkan orang-orang tak sadarkan diri, kecuali para Divergent. Setelah mengarahkan seorang gadis kecil untuk bersembunyi, Tris menuju ke ruang senjata bersama Uriah. Sayangnya mereka dikepung oleh Eric dan Max, lalu dikumpulkan bersama dengan Divergent lainnya. Eric memindai satu persatu dari mereka dan langsung membunuh para Divergent dengan persentase rendah. Namun ketika Eric hendak membunuh si gadis kecil, Tris tidak bisa diam saja. Dia langsung menerjang sehingga membuat Eric benar-benar marah. Namun pemuda itu tidak bisa membunuhnya karena Tris 100% Divergent. Bantuan datang dari For dan para Dauntless. Itu adalah suatu keberuntungan bagi For dengan pistol di tangannya, karena Eric menganggap For tidak bisa apa-apa tanpa senjata. For pun langsung membuktikan kemampuannya. Hanya dengan 3 serangan telak, Eric langsung dibuat tumbang. Kemudian setelah mendapatkan informasi tentang tujuan Janine, Eric langsung dieksekusi atas keterlibatannya dalam pembantaian terhadap kaum Abnegation. Akhirnya Jack mengetahui kebusukan Janine, Kender dan Dauntless sepakat bersekutu dengan kaum Factionless untuk menghancurkan Janine dan komplotannya. Sementara itu Janine bertekad akan melakukan segala cara untuk menangkap Tris, termasuk cara-cara kotor yang diberikan oleh Peter. Tanpa menunda-nunda lagi, Janine langsung mengendalikan beberapa remaja Dauntless termasuk Christina untuk bunuh diri. Dan ini akan terus berlangsung setiap harinya jika Tris tidak menyerah. Untungnya seorang bocah laki-laki dan Christina berhasil diselamatkan, tapi tidak dengan Marlene. Gadis malang itu tewas akibat jatuh dari ketinggian. Itu tidak hanya membuat Tris tersiksa dengan perasaan bersalah, tapi juga menimbulkan perpecahan antara Dauntless dan Factionless. Meskipun For mengetahui niat Tris, tapi tak ada yang bisa dilakukan untuk menahan sang kekasih. Keesokan paginya, secara diam-diam, Tris meninggalkan markas Factionless, menuju ke Yurdite untuk menyerahkan diri. Tentunya hal ini diketahui oleh For. Beberapa jam kemudian, pemuda itu pun langsung menyusul Tris meskipun sang ibu melarangnya. Kembali ke Tris yang dihampiri oleh Peter. Gadis itu mengabaikan semua ocehannya dan hanya berfokus pada satu tujuan, yaitu menghentikan pembunuhan. Kemudian, dia dibawa ke ruang simulasi, mendengarkan semua omong kosong Janine yang menjadikan alasan demi kepentingan orang banyak untuk melakukan semua tindakan kejam terhadap Abnegation dan para Divergent. Segala cara dilakukan Tris untuk menggagalkan simulasi, mulai dari menghajar Peter hingga mengancam akan bunuh diri. Namun kemunculan Caleb menahan Tris. Dia benar-benar terkejut melihat sang kakak yang tidak berguna kini malah menjadi beban keluarga. Akhirnya, mau tidak mau, Tris pun terpaksa mengikuti perintah Janine. Tidak hanya menjalani simulasi, tapi juga diwajibkan lulus. Jika tidak, perburuan Divergent akan terus berlanjut. Pertama-tama adalah ujian Dauntless, di mana Tris diwajibkan untuk menyelamatkan sang ibu yang berada di dalam rumah. Dengan keberanian dan ketangkasannya, ujian tersebut tidak terlalu sulit.
Natalie benar-benar bersyukur memiliki seorang putri yang pemberani. Namun pada kenyataannya tidak. Tris mengungkapkan bahwa dirinya sangat amat takut. Takut akan kehilangan orang-orang yang dicintai dan takut untuk melanjutkan kehidupannya sebagai Divergent. Terkadang Tris berharap dirinya bukanlah Divergent, agar keluarganya bisa tetap utuh dan tak perlu merasa kehilangan. Sebuah pernyataan jujur dari lubuk hatinya itu membuat Tris berhasil lulus dari ujian Kandar. Sangat mengejutkan, serangan datang dari para Dauntless yang dipimpin oleh Four. Tris juga mendapat kesempatan untuk membunuh si pengkhianat Peter, namun gadis itu tidak melakukannya dan lebih memilih bergabung dengan pasukan Dauntless untuk melanjutkan serangan. Sebuah ucapan dari Four tentang pacar yang menyeramkan menyadarkan Tris bahwa peristiwa tersebut tidak nyata, karena kalimat itu hanya diucapkan oleh Uriah dan saat itu Four tidak berada di sana. Tris meminta maaf atas semua kekacauan ini. Dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Simulasi ketiga tidak hanya membuat Tris lulus dari ujian Erudite, tapi juga Abnegation karena mengampuni Peter. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Tris bisa melewati 4 ujian faksi hanya dalam 1 hari. Namun gadis itu harus segera diistirahatkan karena sistem menyatakan bahwa tubuh Tris sudah tidak mampu bertahan. Beberapa waktu kemudian, Tris dihampiri oleh sang kakak. Caleb bukannya merasa malu, tapi malah bangga karena telah mengorbankan satu-satunya keluarga yang tersisa demi sesuatu yang diyakininya benar. Caleb juga menganggap kematian orang tuanya akibat kesalahan mereka sendiri karena telah berkhianat dengan menyembunyikan kotak founder dan mungkin saja masih ada hal lain yang dirahasiakan. Tak lama kemudian, Peter membawa Tris kembali ke ruangan simulasi. Di salah satu sel, dia melihat Four yang ternyata telah tertangkap. Tidak masalah bagi Janine untuk membebaskan pemuda itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua itu ada gunanya? Sama seperti pengorbanan yang dilakukan oleh Natalie dan Andrew. Semua itu sia-sia karena pada akhirnya putri kesayangan mereka tertangkap dan menjadi bahan percobaan Erudite. Tris langsung mengamuk setelah mendengar pernyataan tersebut. Ketika gadis itu menerjang Janine, barulah Tris menyadari bahwa semua itu adalah simulasi dan dia telah gagal. Sistem sama sekali tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan, yang berarti Tris telah mati. Hal itu sangat disesalkan oleh Janine karena sejauh ini hanya Trislah yang mampu sampai ke tahap akhir. Namun Janine tidak menyerah, dia akan tetap menjalankan penelitian dan memerintahkan Max menemukan para Divergent lain. Tak lama kemudian, Peter membawa tubuh Tris ke hadapan Four agar bisa melihat wajahnya untuk terakhir kali. Itu membuat Four benar-benar marah dan berusaha untuk menyerang Peter. Namun sangat mengejutkan, tiba-tiba saja Tris bangkit. Lalu setelah mendengar aba-aba dari Peter, mereka pun mulai beraksi, melumpuhkan para penjaga. Tak bisa dipungkiri, itu merupakan skenario kerjasama yang cukup epik dari Peter. Sayangnya Tris tidak bisa meninggalkan tempat itu karena dia harus merebut kotak founder, benda penting yang selama ini dilindungi oleh orang tuanya. Akhirnya mau tidak mau, Four harus mengikuti Tris. Begitu pula dengan Peter yang ditugaskan untuk menyabotase sistem agar mereka bisa masuk ke ruangan simulasi. Sementara itu di markas Factionless, Tori telah berhasil melepaskan pelacak yang menancap di tubuh Dauntless. Ini merupakan kabar baik. Tanpa menunda-nunda lagi, Evelyn langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan. Setelah Four mengamankan ruangan, Tris pun kembali melanjutkan simulasi untuk menyelesaikan ujian terakhir dari MET. Tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, Janine muncul di awal simulasi untuk memprovokasi Tris. Tapi setelah itu, Tris harus menghadapi orang yang paling dia benci dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri yang menjadi penyebab kematian orang-orang terdekatnya. Beruntung Tris memutuskan untuk berhenti melawan dan menerima kenyataan. Tris mengikuti saran dari Joanna, yaitu menjadi seorang pemaaf yang memaafkan dirinya sendiri, layaknya kaum MET. Tris berhasil lulus dari ujian terakhir, sekaligus terberat dalam hidupnya. Muncul sebuah pesan hologram menampilkan wanita yang mengaku berasal dari luar dinding, yang merupakan tempat di mana manusia saling menghancurkan. Wanita itu menjelaskan tentang kota Chicago adalah sebuah eksperimen yang bertujuan untuk mengembalikan rasa kemanusiaan yang telah hilang. Selain itu, para founder menciptakan faksi untuk memastikan kedamaian. Mereka juga percaya akan munculnya orang-orang yang melampaui sistem faksi atau disebut dengan Divergent. Orang-orang itulah yang menjadi tujuan utama eksperimen. Divergent sangat berharga bagi kelangsungan hidup umat manusia. Terbukanya pesan ini adalah bukti nyata bahwa eksperimen telah berhasil. Pesan itu pun mengajak seluruh warga untuk keluar dari isolasi dan bergabung bersama dengan para manusia di luar dinding yang selalu menanti dengan penuh harap.
Kini semua telah terungkap, Divergent bukanlah masalah, melainkan solusi. Namun Janine tetap tidak mau mengakui kebenaran tersebut. Wanita itu malah memerintahkan Max untuk membunuh Trish dan Four, serta melenyapkan kotak founder. Beruntung di saat-saat terakhir, Evelyn dan pasukannya tiba. Mereka menangkap Janine beserta komplotannya, lalu mengumumkan pesan dari founder ke seluruh kota. Film pun ditutup dengan menampilkan Janine di dalam selnya yang penasaran dengan manusia-manusia di luar dinding. Sayangnya wanita itu tidak akan pernah tahu karena sesaat kemudian Evelyn datang dan langsung menembak kepalanya. Lalu ditampilkan juga semua warga dari semua faksi dan non-faksi berbondong-bondong menuju ke dinding. Apa yang menanti mereka di luar sana? Apakah benar masih ada manusia yang hidup selain mereka? Ya, cuma ada satu cara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan tamat. Ya, ada kurang ada lebihnya. Mungkin dalam segi action, Insurgent masih lebih baik dibandingkan Scorched Trials. Tapi dalam soal ketegangan dan jumpscare, Scorched Trials nggak ada obat. Apalagi pas baru-baru ketemu sama Craig. Oke, sedikit demi sedikit rahasia sudah mulai terbuka di sini. Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, tujuan orang-orang ditempatkan atau diisolasi di Chicago merupakan sebuah eksperimen untuk memperbaiki kesalahan manusia di masa lampau. Bagi yang belum paham, silakan ditonton dulu episode sebelumnya. Link playlist saya letakkan di deskripsi. Adalah perang yang terjadi akibat dari modifikasi genetik pada suatu populasi. Tidak diketahui apakah perang ini terjadi di seluruh dunia atau tidak, tapi menurut saya pribadi, jika negara superpower dan polisi dunia saja bisa sebegitu hancur, berarti negara-negara besar lain juga ikut terkena dampaknya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, tujuan awal eksperimen adalah untuk menghilangkan gen seperti pembunuhan, kejahatan, atau cacat lainnya yang mengganggu masyarakat. Belakangan, hasil rekayasa tersebut justru malah menghasilkan gen yang jauh lebih rusak. Kemudian pada titik tertentu, orang-orang yang tidak mengalami modifikasi gen atau masih murni mengambil kendali atas pemerintahan dan mulai memperlakukan orang-orang yang telah dimodifikasi gennya sebagai warga kelas rendah dengan gen yang rusak. Tentunya itu tidak dapat diterima, sehingga menimbulkan konflik dengan skala besar. Tidak banyak yang diketahui dari konflik tersebut atau berapa lama terjadinya, tapi dampak yang ditimbulkan bisa dibilang mencakup seluruh wilayah US. Pada awalnya kemungkinan para pemberontak menggunakan senjata konvensional, tapi dalam kelompok gen rusak itu juga ada orang-orang yang tidak memiliki kebodohan, sehingga seiring berjalannya waktu, mereka beralih ke senjata pemusnah massal seperti virus atau nuklir. Masyarakat Chicago yang hidup di dalam dinding dibagi menjadi 5 faksi. Pada awalnya, tujuan dari faksi untuk mengembangkan kebaikan tertentu. Pada hari yang ditentukan di setiap tahun, semua remaja yang berusia 16 tahun diharuskan untuk memilih faksi dan melanjutkan hidup baru mereka. Tapi sebelum itu, mereka diwajibkan untuk menjalani tes, yang saya pikir ini hanya akal-akalan dari Janine untuk menyaring para Divergent, sehingga bisa melenyapkan mereka sejak awal. Dibentuk oleh orang-orang yang menyalahkan keegoisan sebagai sifat buruk manusia. Mereka meyakini bahwa tindakan tanpa pamrih akan menciptakan perdamaian. Abnegation akan selalu mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Ujian terakhir untuk menjadi seorang abnegation adalah para anggota baru diwajibkan untuk menghindari kehidupan mewah dan manja demi melindungi diri mereka sendiri dari keserakahan yang dianggap sebagai bentuk keegoisan. Adalah faksi yang dibentuk oleh mereka yang menganggap kepalsuan, penipuan, atau ketidakjujuran sebagai kesalahan utama dalam sifat manusia yang memulai kejahatan dan perang. Kender berpegang pada prinsip bahwa kejujuran dan keterbukaan akan membawa kedamaian yang sempurna bagi masyarakat. Ujian terakhir faksi Kender, para anggota baru harus mengikuti tes pendeteksi kebohongan sepanjang hari. Selama ujian, mereka disuntikan truth serum atau serum kebenaran dan harus duduk di depan semua orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Kender meyakini bahwa dengan mengungkap semua rahasia yang ada pada diri kita akan membuat keinginan untuk berbohong hilang karena hal-hal terburuk sudah terungkap. Dibentuk oleh mereka yang menganggap kurangnya pengetahuan atau kebodohan manusia sebagai sebuah kesalahan. Erudite juga dianggap sebagai solusi untuk
untuk menghilangkan kebodohan dan kegelapan dari pikiran manusia. Namun sangat disayangkan, seiring berjalannya waktu, faksi ini akhirnya menjauh dari prinsip. Anggotanya menjadi serakah akan kekuasaan, yang mana kemungkinan akibat dari rasa haus akan pengetahuan. Moral mereka semakin hancur, sehingga berencana untuk menggulingkan pemerintahan dan menjadikan diri mereka sebagai pemimpin. Ujian akhir erudite sama seperti ujian-ujian sekolah. Para anggota baru akan dilatih dan diuji dalam bidang tertentu. Bagi siapa yang gagal, maka secara otomatis akan menjadi seorang factionless. Nah, kalau yang satu ini dibentuk oleh mereka yang menyalahkan ketakutan atau kepengecutan dari sifat manusia. Karena sifat pengecut, manusia tidak mampu membela diri mereka sendiri dan tidak mampu berjuang demi kedamaian. Oleh karena itu, para Dauntless meyakini bahwa satu-satunya solusi untuk menghadapi ketakutan adalah keberanian. Ujian akhirnya mungkin semua sudah tahu ya, karena tokoh utama kita juga menjalani ujian ini. Ujian fisik dan mental yang akan menentukan peringkat. Peringkat terbawah akan menjadi factionless, sedangkan peringkat teratas akan lebih mudah menentukan pekerjaannya, seperti menjadi komandan, penjaga di wilayah dinding, atau petugas keamanan di dalam kota. Faksi yang ini agak berbeda, karena mereka tidak menyalahkan sifat manusia. Yang mereka salahkan adalah perang. Mereka berjuang untuk memperbaiki kesalahan manusia. MIT dibentuk dengan tujuan untuk mendatangkan kedamaian, serta membebaskan masyarakat dari konflik dan kesedihan yang disebabkan oleh perang dan hasutan. Meski Johanna dikenal sebagai pemimpin, tapi bagi kaum MIT, Johanna dianggap sebagai perwakilan. MIT adalah faksi yang demokratis, hampir semua keputusan diambil secara musyawarah. Roti yang mereka makan mengandung piserum atau serum perdamaian. Biasanya anggota faksi lain yang sedang berkonflik mendatangi MIT untuk mencegah terjadinya perkelahian. Tidak pernah dijelaskan tentang ujian akhir di faksi MIT, namun saya pikir kemungkinan besar ujian akhirnya adalah para anggota diharuskan untuk memaafkan dirinya sendiri dan mengkonsumsi peace serum. Terus mengapa si Peter membantu Tris dan For, Bang? Ya, jika kalian menonton filmnya, beberapa kali si Peter ini mengakui bahwa dia adalah seorang yang cerdas. Dia memang Dauntless, tapi tidak bodoh. Peter menyatakan itu di depan Max. Jadi ceritanya, pemuda itu menyadari kelicikan Jenin yang sama sekali tidak membelanya ketika diancam oleh Tris. Kemudian Tris juga tidak membunuhnya, bahkan dalam simulasi abnegation, Tris tetap mengampuni Peter, meskipun berkali-kali telah melakukan hal buruk. Oleh karena itu, Peter sadar, lalu memutuskan untuk membantu Tris dan For sebagai balas jasa. Oke, penjelasan ini sekaligus menepati janji saya tentang penjelasan penyebab perang di masa lalu dan faksi. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang The Bureau of Genetic Warfare yang merupakan founder, dan mungkin sedikit tentang masa lalu karakter yang tidak diceritakan, tentunya jika memang kalian tertarik. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!